Halo, selamat datang di program Tutup Toko. Program yang kita buat setelah menjaga toko, setelah membuka toko, tokonya tutup, kita syuting konten ini untuk ngomongin apa aja yang seminggu ini terjadi di toko. Ya, jadi alhamdulillahnya beberapa teman lama kita juga balik gitu, kayak si Brian ini abis dari Aussie gitu, dia kerja di sana gitu. Memberanikan diri kerja di sana. Dan kemarin juga ada yang LPDP. Iya, si Adit juga dapat LPDP, tapi kayaknya masih tahun depan gitu. Berangkatnya paling cepat. Ya, kemarin banyak. Tapi emang sebenarnya di komunitas ini sih, di komunitas card game kayak di toko-toko kayak gini, obviously bukan di toko-toko kita doang gitu ya. Toko lain juga banyak. Itu emang banyak yang abroad sih. Yang kayak mereka orang-orang kaya gitu, kalau bisa afford hobi yang cukup mahal untuk anak-anak kayak gini kan kayaknya nggak mungkin orang kaya. Jadi mereka kuliahnya di luar negeri. Tapi lu pernah kepikiran nggak sih buat keluar gitu? Kayak tinggal di luar gitu, kayak mungkin kalau pribadi gue pengen lah kayak bukan tinggal, tapi gue bisa kerja atau ngapain aja di. Jangan sampai lu berkegiatan di luar lah. Kegiatan tapi nggak di negara kita. Hidup di luar. Betul, karena kita hidup di Indonesia kan sudah. Lu berapa umurnya? Ya, gue cuma 21 sih. 21, gue 28. Jadi gue hidup di Indonesia 28. Anjing, gue udah 7 tahun sama lu. Ya, gue gak tua, makanya ya sama 28. Nah, gue pun ngerasain kalau gue 28 tahun di Indonesia kayak ya udah bosan, maksudnya gini-gini aja, dan banyak hal yang positif ada yang negatif. Tapi kayak gue pengen ngerasa tuh kayak mungkin lah sekali seumur hidup tuh gue pengen pergi di luar, kerja di luar, ngerasain apa yang gak enak di sana, apa yang enak di sana. Jadi gue bisa compare, gue bisa berevolve lah ya. Oh, sama Nopal juga udah keluar. Itu satu. Iya, itu yang ngerasa kayak kenapa dari apa namanya kemarin-kemarin gue ini ada latihan Duolingo, dan emang bukan apa-apa, emang gue tuh emang pengen lah, berharap suatu hari nanti gue bisa ke Jerman sebenarnya. Iya, lu Duolingo ya? Iya. Kalau di toko ya, sambil jaga toko. Iya, gue tiap hari kan Duolingo. Tapi gue suka sama statement lu tadi sih, statement yang apa namanya, sekali seumur hidup gue harus kesana gitu. Iya. Gue ngerasa gue juga konsep hidup buat gue adalah kayak hidup ini tuh meant to be explore gitu. Iya. Nggak cuma lu terkungkung di satu roadmap yang sama gitu, dimana lu kayak oke, lu top TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, lu mati. Iya. Dan lu hidupnya di SD, SMP, SMA, kuliah, mati Indonesia kayak di Indonesia gitu. Gue suka konsep sekali seumur hidup itu sih. Iya. Menurut gue. Tapi bukan mati maksudnya kayak jalan-jalan. Bukan berarti nekat ya. Iya. Satu, ini bukan nekat. Dua, ini bukan maksudnya kayak jalan-jalan. Iya, gue setuju. Tapi ini pure nyari experience buat ngerasain apa sih hidup di negara lain, kayak mungkin gue nggak mungkin ya kayak Jerman terlalu jauh, mungkin Singapura. Gue pengen tahu kayak gimana sih hidup di negara orang, terus gimana kita bisa ngambil apa experience orang lain yang nggak ada di Indonesia. Contohnya mungkin kayak di Singapura orang-orangnya lebih rapi, lebih disiplin. Kalau kita kan di Indonesia kan orangnya lebih ke arah apa namanya? Gue gak suka banget sih. Oh iya, yang gampangin. Lebih terlalu fleksibel. Iya. Terlalu fleksibel. Nah, gue pengen ngerasain tuh mungkin ya kalau di Jerman tuh mungkin gimana budaya mereka yang emang hardworking buat ngelakuin sesuatu, atau banyak budaya-budaya yang berbeda di Indonesia dan di Jerman kan. Contohnya apa? Satu, budaya di Jerman itu agak kental di motorsport dan dunia game tuh mereka agak kuat. Nah, di situ-situ jadi kayak banyak event game dan orang-orang itu industri dong, bukan budaya dong. Budaya tapi orangnya tuh lebih kayak gimana? Nah, banyak acara-acara yang ini apa namanya, gimana ya, kayak mungkin karena banyak organisasi game-game gitu kayak Riot gitu, jadi kan banyak komunitas di sana dan lain-lain. Gue pengen tahu kayak budayanya orang di sana dalam dunia game apa. Tapi mereka hardworking banget loh. Lu striking dikit, lu ditampol sih. Betul. Nah, itu yang pengen gue rasain. Sedangkan ketika kita di Indonesia kan kita banyak waktu fleksibel, terlalu fleksibel buat. Makanya mungkin banyak orang yang ngerasa kayak Indonesia tuh pekerjanya agak
enak ya, nyaman gitu pekerja orang Indonesia karena mereka terlihat tidak stres, sedangkan banyak kan negara lain yang kayak over stres tau gak sih? Itu gue ngeliat sih di Nah, Jepang. ya di Jepang, di Korea. Kalau gue pribadi sih, gue rasa gue juga harus keluar karena dari orang tua gue juga ada ekspektasi untuk gue bisa somehow kuliah di luar gitu. Dan gue nggak tahu deh gue udah ngasih tau lo apa belum. Tapi gue punya satu mimpi yang kalau bisa ini tercapai. Mana? Gue pengen kerja di Manchester City, di City Football Group. Wow, shocking sih. Gue pengen kerja di situ sih. Wow, shocking. Kenapa gue pengen kerja di situ? Ya dia juga tahu gue fans City. Iya. Ya, dan gue ngerasa sih itu possible gitu karena ada beberapa orang Indonesia gitu yang kerja di sana juga. Salah satunya Hanif Tamrin ya, Bang Hanif tuh juga sempat kerja di sana gitu. Dan makanya gue juga liat loker-lokernya. Gue kan masih kuliah nih, masih 21 tahun. Gue ngeliat di sana tuh ada yang sesuai bidang gue juga gitu. Cuman sekarang juga belum. Sekarang sih mungkin lagi nggak ada. Tapi gue harap nanti ketika ada gue udah siap dan gue bisa dapat kesempatan untuk kerja di sana sih. Gue pengen banget kerja di Manchester City sih. Gue nggak tahu kenapa. Itu kayak panggilan hati gue aja sih. Lu kalau gitu ya, lu mau tau gak itu persis banget sama buku tahunan gua. Di buku tahunan gua tuh kan ada biasa ya kalau buku tahunan kan ada kayak nama, alamat rumah, cita-cita. Tau gak cita-cita gua dulu apa? Apa? Semoga gua bisa tinggal di London. Soal Chelsea. Chelsea, karena gua fans Chelsea dan gua dulu ketika 2012 kan Chelsea bagus tuh dan gua berasa kayak wah mungkin gua pengen lah kayak kerja di London, kayak tinggal di London. Tapi seiringnya waktu, mungkin kayak kesini-sini mungkin influence gue berubah ya karena gue penggemar motorsport dan di Jerman tuh banyak sekali yang motorsport ya kayak Mercedes, terus apa namanya BMW, Volkswagen, itu mungkin kayak gue mungkin mulai condong ke arah Jerman di situ lah. Kenapa gue mungkin kayaknya lah kayak ke Jerman. Plus gue bisa belajar Jerman dan lebih gampang ketimbang bahasa lain karena Jerman tuh mirip-mirip dikit sama Inggris. Jadi bahasanya gue lebih ke arah kayak mungkin karena bahasanya lebih gampang, mungkin possible buat ke Jerman menurut gue. Dan itulah kenapa gue pengen banget kayak sekali aja mungkin gue bisa kerja di Jerman. Iya bener sih. Ya I mean that's a good dream sih. Dan lo harus mulai cari-cari kira-kira lo bisa masuk lewat mana ya kayak gue gitu maksudnya. Gue pengen di City, gue bisa masuk lewat IT gitu misalnya. Gue harus fokusin. Makanya sekarang gue kan tugas akhir gue kan bikin sistem IT gitu ya. Jadi gue pengen fokus ke apapun yang bisa gue siapin sih supaya gue pengen banget sih emang hidup di walaupun mungkin keras ya dan pajaknya itu gede banget katanya sih. Tapi sebenarnya gue sebagai warga negara ya mungkin oke gue belum kerja pertama. Tapi at least gue ada penghasilan dari toko dan lain-lain gitu ya. Gue sih sebagai warga negara wouldn't mind agak nggak apa-apa lah gitu kalau dipajakin gede kayak kalau di Belanda juga 50% tau. Iya Kalau kata gue nggak tahu ya ini gue denger dari Coach Justin tapi gue juga lupa inget gitu mungkin bisa dikoreksi gitu atau mungkin Coach Justin kalau lihat video ini bisa komen gitu kalau sumpamanya gue salah gitu. Katanya kalau di Belanda tuh pajak itu beda-beda jadi kalau misalnya lu high paying jobs atau jobs lu bukan jobs yang pekerja kasar lah, pajak itu katanya digedein. Yang pakai otak tuh katanya pajaknya gede. Kalau yang pakai otak pajaknya nggak begitu besar. Gitu. Tapi kalau lu lihat fasilitasnya juga bagus gitu loh. Fasilitasnya juga bagus. Katanya sih gitu ya walaupun yang homeless tapi kata si Coach Justin sih pemerintah tuh kayak ada dana gitu loh. Eropa kan gitu kan rata-rata. Nggak apa-apa. Dan indeks korupsinya kan sangat amat rendah gitu. Beda sama mungkin di negara ini yang korupsi itu masih marak gitu terus dipajakin banyak ya mungkin rakyat reaktif juga jadinya kalau kayak gitu. Itu apalagi segala macam transportasi belum memadai. Mungkin kita masih bisa memaklumi yang di Jabodetabek ya karena kita bisa nikmatin infrastruktur yang paling berkembang lah di negara ini. Tapi kalau misalnya lu pajakin berlipat-lipat orang yang tinggalnya di misalnya bukan di Pulau Jawa atau di Pulau Jawa bahkan tapi yang nggak kena cipratan infrastruktur yang masa kininya gitu. Iya kayak di Banten kan banyak tuh ya, yang misalnya gitu. Wilayah Pulau Jawa tapi
infrastrukturnya pun ya Dia udah ngerasain mm-mm, environment yang integratednya gitu loh, dari Betul. transportasi apa segala macam. Ya menurut gue nggak, ya orang reaktif ya wajar ya sih. nggak mau. Iya. Betul, sorry banget ya guys, gue sama Renaldi ini minyakan banget, kucel banget karena habis jam jaga toko, Iya. jaga toko. Malah belum mandi, abis ini belum mandi nih. Baru tutup toko. Ya. Tapi ya gitu ya, apa namanya, kita juga bisa kayak yang tadi lu bilang kan, apa namanya, mungkin masalah pajak dan lain-lain. Ada beberapa hal juga yang membuat beberapa orang kita tuh tidak mau ini, apa namanya, tidak mau keluar. Abroad adalah salah satunya, cuman ya mungkin kayak ini, apa namanya, kayak gue mungkin terlalu kangen, attach banget sama Itu gue negara. setuju, itu gue setuju. Kan kita semua harusnya bisa berkembang. Kenapa? Karena gue bisa ngeliat juga dari contohnya pemain bola Indonesia yang Iya. banyak banget pemain-pemain bagus, Abroad. tapi nggak mau main di ini. Alasannya Nggak karena abroad. kayak kangen rumah, kangen makanan, nggak bisa makan dah. Dan mungkin dari zaman dulu ya, dari etos kerja mungkin atau dari visi itu juga udah salah. Iya. Yang gue tau kan teknik dasar juga dulu udah agak salah tuh. Iya. Ya menurut agak beda sama sekarang kan banyak nih yang kayak Marcelino segala macem, Iya, udah berani. arahan, iya. Dan yang gak abroad pun yang di Persija di timnas gitu, misalnya kayak Rizky Ridho sama Witan juga nggak kalah kualitas gitu. Iya. Jadi kalau orang Indonesia kadang kan kalau misalnya ada orang yang bagus sedikit, mental kan gitu kan, kadang crack mentality. Kalau ada orang yang bagus sedikit, dia mah paling ini, dia mah paling itu. Iya. Kalau sekarang tuh saling nge-push gitu loh, jadi nggak ada yang kayak bikin iri, bikin apa gitu. Iya. Dan itu gue rasa mental yang kita perlu untuk push forward juga, terlepas dari dunia sepak bola gitu. Nah, itu bisa dipakai di semuanya, kayak jika kalau lu misalkan lu ada lu punya bukan teman lah, kayak kalau di satu perusahaan lu punya karyawan, lu masuk satu grup 3 orang, lu kalau misalkan paling belakang kan lu gak enak. Nah itu mental yang lu harus ambil adalah lu harus bisa ngejar mereka Iya. buat berkembang. Bener, Dan setuju. dan mereka pun normal ya, bagusnya adalah mereka harus ngikutin lu. Jadi Saling nge-push. apa namanya tuh, kayak parnya mereka tuh naik terus tuh. Tapi I guess dunia ini nggak suci itu. Ya. Jadi kalau di Dunia ini busuk lah menurut gue. kalau di kita kan biasanya kalau lu dari depan dijegal dari belakang. Oh ya, itu ngomong-ngomong apa, kangen rumah, attachment gitu. Menurut lu kira-kira tantangan kalau kita di luar apa tuh? Yang gak, gue juga belum tahu sih, cuman gue baru nanya-nanya dari Nopal gitu doang sih. Kalau dari lu gimana? Kalau menurut gue ya, kalau Yang kira-kira lu bakal, menurut lu kalau gue ke Jerman nih, kayaknya gue bakal kehambatnya di sini deh gitu. menurut gua kalau gua kehambatnya adalah karena ini bawaan dari Indonesia ya. Gua nggak bisa bilang kalau ini, karena ini pun dibentuk dari kita kecil, yaitu Iya. adalah disiplin dengan peraturan. Kita ngikutin rulesnya. Kadang di Jerman kan rules itu sangat ini, agak bukan ketat sih, kayak kalau gue ngeliat sakral. Di Jerman itu sakral, dan di kita seringkali hukum itu dibuat kayak ya gimana? Ya, masa nggak bisa orang lain ngelakuin, kita nggak. Ketika lu menurut gue apa yang bakal terjadi di sana adalah mungkin gue bakal susah banget nyesuaiin sama hukum-hukum mereka yang memang ketat dan lain-lain, mungkin banyak. Cuman gue pede buat bisa adaptasi di sana menurut gue. Dan kalau dari apa namanya, dan adaptasi yang lain-lain kayak kangen rumah dan lain-lain, kita kayak udah nggak bisa sih, yang udah harusnya nggak jadi alasan ya kalau lu tinggal di sana. Kalau lu udah bisa tinggal di sana, harusnya internet ada dong di sana, apa namanya, dan lu video call pun bisa. Jadi harusnya nggak ada tantangan buat luar negeri menurut gua. Kalau menurut gue emang sampah banget sih keadaan di negara ini ya, keadaan ya, bukan negara ini yang sampah loh. Keadaannya tuh, beberapa keadaan yang sering terjadi tuh menurut gue sampah banget gitu. Contohnya yang lu bilang tadi tuh, disiplin terhadap peraturan. Lampu merah, wah itu benar-benar menurut gue. Iya. Kalau misalnya ada, lu tau Alice in Wonderland nggak sih? Iya. Alice in Borderland. Iya, yang Jepang yang di atas ada drone itu. Iya, yang gitu ya. kalau lu kalah Iya. terus iya. Tuh, kalau ada drone itu dan dia nembakin untuk setiap orang yang langgar lampu merah, Indonesia ini udah bener-bener negara kecil bro kayaknya bro. Iya, kita udah apa namanya? Mati semua orang, bener, percaya sama gue. Wah gila lu. Gue tuh tipikal orang yang gak mau nerobos lampu merah. Menurut gue ya, karena menurut gue nerobos lampu merah tuh ngambil hak orang. Nah, Mau depannya nggak ada apa-apa ya udah lampu merah berhenti aja. betul.
Kalau lo emang nggak suka, belok kiri, muter, ya udah selesai. Ya, ada banyak jalan kalau lu Iya. emang mau nge-bypass rules Gue ya. pernah hampir nabrak orang yang nerobos lampu merah, satu. Yang kedua, gue pernah hampir ketabrak orang yang nerobos lampu merah. Yang ketiga, gue pernah hampir ketabrak truk yang mau nerobos lampu merah. Makanya gue sebel banget sama lampu merah orang-orang yang nerobos ini. Tai lah menurut gue, bener. Iya. Gila. Gua bukan di lampu merah sih. Kalau lampu Itu merah salah satu contohnya aja. Iya. Itu kan ibaratnya kayak grassroots gitu loh. Iya, Kayak, grassroots. lu mau negara ini Indonesia maju 2045 nih, Mas. Iya, Mas. Iya. Lu pada mau negara ini sukses. Iya. Tapi gua rasa banyak banget orang yang ignorance ya. Ignorance itu menurut gua udah gabungan dari tolol dan tidak peduli gitu. Iya. Orang ada yang tidak peduli tapi dia pinter. Ada yang kayak dia udah tolol, dia gak peduli gitu. Iya. Itu udah bener-bener jadi namanya ignorance gitu menurut gua. Ignorance in a way ya, bukan secara harfiah gitu loh. Kalau secara harfiah ignorance saya tidak peduli. Iya. Tapi maksudnya digabung sama tolol gitu loh, jadi orang ini gitu loh. Iya. Yang masalah ngambil trotoar orang, Dan pejalan kaki. ngamuk lagi. Gue nggak yang nyerobot. Kalau kalian tahu tuh belakangan ini ada yang nyerobot SPBU terus bilang jangan nyerobot, terus dia bilang lah emang kenapa yang lain aja nggak marah? Lah. Anjir, kalau misalnya negara ini bener, kalau misalnya peraturan bener atau salah diukur dari siapa aja yang marah, tuh orang dimatiin. Kalau nggak ada yang marah juga berarti bener-bener sah-sah aja, bener-bener aja. Nah, itu Gila sih, itu kayak Dari level logika ya, dari level cara berpikir gitu loh. Itu udah rusak anjir. dan yang kayak gitu-gitu yang Gila. dan kayak gitu-gitu yang ngebuat lu bakal susah kalau misalkan lu dilempar ke negara lain. Dan Iya. orang-orang kayak gitu yang Iya. orang-orang kayak gitu tuh yang nggak bisa bertahan di negara lain karena lu akan merasa kalau lu punya peraturan sendiri yang orang lain harus harus terima. Harus Kayak, terima, itu tai sih menurut gue. nggak bisa. Dan itu benar tuh itu apa namanya alasan kayak mungkin bakal susah hambatan buat tinggal di luar negeri karena beberapa orang merasa kalau gue punya peraturan dan orang lain harus terima peraturan gue. Kayak gue punya kayak Nggak, gini. logikanya dia tuh aneh gitu loh. Iya. Orang harus terima logikanya dia gitu. Iya kayak lah kenapa gue harus terima logika? Lu kan salah. Iya. Kalau salah masalah aja, gak usah ada pembenaran kayak gitu. Tolol aja. Nah itulah kenapa itu. Saya buru-buru gitu nyelak antrian. Iya saya buru-buru. Lah buru-buru mah urusan lu. Lu pikir gua kalau buru-buru? Begini, lu pikir kita di SPBU kalau ketika lu nyelak, lu bilang lu buru-buru, lu pikir kita semua lagi pada enggak, kita lagi pada ngaso aja sih di SPBU. Iya, ngaso aja. Abis ini kita juga gak ada urusan, lu doang emang yang penting. Yang punya urusan lu doang. Gila lu. Senganggur-nganggurnya gue misalnya ya, gue lagi nganggur lagi libur kuliah. Gue ke SPBU, gue kagak mau diselak aja. Lu mau duluan, dia datang duluan. Ya lu pikir kita pada ngantri ini kagak lama. Ya kan kita juga banyak urusan anjir. Kita juga pasti Ya, itu gue rasa yang bikin apa namanya susah buat susah gua. sih. Tapi percayalah kalau misalkan lu pada dengar dan lu bisa berubah, gue yakin nggak semua orang tuh bisa sebenarnya bisa buat gini. Kalau lu memang mungkin orang kan beberapa nggak bisa abroad karena keuangan. Tapi misalkan lu pada Iya, bisa iya. abroad nih lu pilih satu negara, lu mau kemana, dah gue bayarin gratis. Kalau lu mental kayak tadi, lu gak akan hidup. Enggak. Tapi kalau misalkan lu mentalnya pengen, mungkin gue emang harus berubah dan harus bisa. Apa yang salah sama gue ya? Itu Iya. dulu deh. Apa Itu yang dulu deh. salah? Lu selalu mencalain orang lain, orang Indonesia tuh kayak gitu tuh. Apa yang salah dengan ini? Dia mau begini, dia mau begitu. Wah itu sampah sih menurut gue sih. Iya, kayak lu peraturan ini kok kenapa gue ditilang lah ini belakang juga ikut kan salah. Iya, udah bodo amat. Mau Terima. polisi yang hilang belakangnya suka-suka dia. Iya. Kagak ditilang ya rezeki dia, lu salah. Iya, nah jadi memang tujuan kita adalah kita harus bisa adaptasi buat evolusi. Kita harus kayak tahu lah beberapa keadaan di Indonesia tuh salah. Kayak ini ya, gue kesel banget di rel kereta api. Orang ketika pintu rel ditutup, lu ngambil lawan arah dan motor itu pada ngumpul di sana tuh di depan palang itu menutupin lawan arah yang jadinya kalau misalkan mobil itu udah kebuka itu mobil gak bisa maju. Itu orang bener-bener pentingin diri sendiri banget sih. Like, Pokoknya yang penting gue masuk dulu. Ntar dia di belakang macet dan keretanya ya usah dia. kayak Tai banget sih menurut gue. kenapa? Orang-orang tuh banyak yang gak layak punya kendaraan sih menurut gue di Betul, Indonesia. betul. Bener kan?
gue suka ngerasa kayak anjing, gue rela lu kayak nunggu di belakang karena di depan penuh tuh, tapi gue gak Dan ngambil. emang sesaat sebelum kereta lewat itu harus dikosongin kan. Betul, karena gini, lu nggak tahu kan kalau misalkan ketika palang kebuka, itu bisa ada kejadian ketutup lagi loh, karena ada kereta mau lewat, dan karena kejadian itu yang bikin macet ini, mobil tuh bisa nge-stuck dan tidak peduli kan, lu naik motor tinggal lewat. Lu tuh semua gak peduli sama orang itu. Mobil yang bermasalah, mobil yang bermasalah yang kita tidak tahu kan tiba-tiba. Orang Indonesia jeleknya ntar kalau kayak gitu langsung lempar tanggung jawab. Ya bukan salah gua, yang lain pada banyak. Iya. Lu yang mulai. Kalau misalkan semua orang Cemen. kayak berpikir gini, beberapa orang mental orang Indonesia adalah kalau orang ngelakuin ya kok gua nggak Iya ngelakuin. itu gak masuk di logika gue aja. Ya berarti kalau misalnya gue ngejarah rumah lu gue jarah, terus ada dia ngejarah rumah sebelahnya juga, berarti gue sama dia bener lah. Kalau dengan logika itu, Dan kalau perlu ditangkap gue sama dia. dan mental itu yang ngebuat lu gak bisa berkembang dan gak pantas buat abroad. Iya ya. Nggak apa, bahkan hidup di negara ini mungkin. Iya sih harusnya. Iya, lu nggak pantas aja sebenarnya hidup tuh sebenarnya kalau dengan kayak gitu tuh. Iya. Ngapain sih? Ya Jadi pengennya, parasit cuman tidak. Hak asasi manusia kan melarang tuh sialnya. Ya gimana? Sial, ya. Tapi gini, balik lagi kita ke abroad, kita tuh juga harus bisa berpikir kalau suatu hari kita ke sana, dan kalau lu masih muda, lu harus bisa berubah dari sekarang. Kalau lu kayak umur Iya, gue setuju. dari umur 20 lu udah harus bisa Harus berubah disiplin. lah, kayak gue harus abroad, gue harus menjadi versi diri gue yang terbaik. Yang gimana caranya? Lu dari sekarang aja cobalah lu untuk nggak ngelanggar rules. Begini, lu pasti rules mungkin ada beberapa kali yang mungkin keserempet, cuman berusaha sebaik mungkin buat minimal nggak ngelanggar rules ya. Karena percayalah, lu kalau lu emang punya niat abroad dan mental lu jelek, lihat contohnya, kita bisa lihat contohnya yang di Jepang. Tahu kan yang di Iya. Jepang? Nah, tahu kan kita bukan apa-apa, mereka ngerasa kalau mereka keren, kayak kan keren banget gua. Sebenarnya intinya junjunglah langit di negeri Iya, orang sih. kayak selalu ikutin terus orang, jangan lu ngerasa kayak Hormatin lah, lu di sini orang bule kesini lu mau dihormatin gitu, lu kesana juga harus mau dihormatin. Iya. Kenapa? Kita kan dari dulu terkenal untuk menghormati, dan orang bule tuh beberapa ketika lu menghormati mereka menghormati balik. Sometimes ada yang enggak, cuman kan kita tidak tahu kan, jadi lebih baik Ya kita praduga bersalah. Jadi kita selalu baik sama orang. Nah, lu kalau melakukan hal yang sama di sana, apakah lu berekspek mereka bakal respect sama lu? Kalau lu udah melakukan hal yang bodoh banget kayak jadi preman di Jepang, kayak what the fuck lah, sumpah. Kayak aneh banget bikin geng di Jepang. 3 negara yang menurut lu bakal Coba coba. 1 Jerman pasti. 2 Inggris. Yang ketiga gue bilang agak aneh enggak sih, cuman lu pasti bakal kaget kalau gue pengen ke Korea. Ya lu punya physical advantage bro. Bukan itu, tapi kayak abroad di Korea kan berarti gue tinggal di sana dengan penuhnya kultur gaming dan lain-lain, dan game plus mungkin kalau gue bisa tinggal dan kerja di sana, mungkin gue bisa bawa orang tua gue yang emang gini. Jadi yang ketiga ini adalah emang pure pengen ngajak ini aja, orang lain. Sedangkan yang satu ini emang keinginan gue. 1, 2 ini keinginan. 3 itu mungkin kayak serempetan, kayak mungkin nyokap gue kali gue ajak nyokap karena yang pengen ke Korea dan lain-lain. Kalau lu 3? Inggris. Nah, Ini in no particular order ya. Iya. Gue juga belum tahu bakal ngurusin berdasarkan apa. Inggris, gue gak mau ke Jepang karena Iya. Thai. I guess Singapura. Ya. Singapura juga kayak Jepang sih kan. Cuman gue punya beberapa temen di Singapura banyak. Yang orang sana juga banyak. Jadi ya. Dan kulturnya pun nggak terlalu jauh. Gue sedikit udah ngobrol-ngobrol, mereka juga nggak setai Jepang lah katanya. Betul. Mau Australia sih. Australia. Itu menurut gue ya, Australia itu agak underrated. Karena Brian yang dari Aussie itu, dia selalu ngasih tau kayak, lu Aussie enak. Permasalahannya adalah lu kuat gak di Aussie?
Kalau Iya, maksudnya lebih ke kondisi geografis ya. geografis bukan orangnya sih baik katanya, kalau menurut dia sih baik. Dan yang gak enak itu cuman mungkin serangga-serangganya. Makanya Itu ya, tadi sih. makanya kenapa gue gak mau ke Aussie ya itu karena gue apa ya, gue kayak takut sama ular, jadi enggak deh, gue mungkin emang harus gue hindarin Australia itu. Kayak di sana musuhnya Dark Souls gitu kan. Itu lo jalan dikit ada tuh, kalau nih di Brian itu selalu ngirim video-video dia jalan tengah malam. Iya. Itu gue pikir kayak wah ini setting film setting game horror atau gimana nih, gelap banget mungkin. Tapi menurut gue operator dan menurut dia pun enak karena orang-orangnya, cuman ya gitu apa namanya, Ya. underrated menurut gue. Ya. Dan bagus sih. Ya pokoknya itulah sedikit bincang-bincang kebetulan ini bakal patah-patah karena gue harus potong dia Iya. supaya nggak terlalu Panjang. panjang. Nah, Thank you banget di konten tutup toko ini. Mungkin kedepannya lu bakal lebih banyak ngeliat gua sama Bang Ray juga instead of Bima gitu, karena dia juga sibuk dan dia masih di bagian dari kita gitu. Tenang aja. Tapi kerjanya di belakang gitu. cuman dia emang lagi mungkin susah buat Ya, benar. ya mungkin. Jadi sekian dulu aja video YouTube gado-gadonya. Ini gak bakal gua cut sama sekali karena gua main mandi, besok harus upload. Ya 26 lah, nonton lah anjir, fuck lah ya. Dah, Ya, gua Renati. gua Rizky, ciao.